Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku SMA Negeri 1 Nogosari? Semoga kesehatan, keberkahan senantiasa melingkupi kita semua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini sejarah Indonesia akan mempelajari mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita semua tahu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Namun, apakah kemerdekaan tersebut serta-merta menjadikan Indonesia benar-benar merdeka? Ternyata tidak. Belanda yang dulu menjajah Indonesia masih menginginkan untuk kembali menjajah. Lalu bagaimanakah respon dari Indonesia? Tentu saja, Indonesia tidak akan menyerahkan begitu saja proklamasi kemerdekaannya. Lalu apa yang dilakukan? Pertama, Indonesia melawan Belanda dengan pertempuran. Yang kedua, Indonesia melawan Belanda melalui jalur diplomasi atau perundingan. Periodisasi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia berlangsung antara akhir tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949. Untuk memahami sebuah peristiwa sejarah, yang pertama kali kita lihat adalah rangkaian peristiwa berdasarkan waktu kapan sebuah peristiwa itu terjadi, agar lebih mudah untuk mencerna dan memahami peristiwa sejarah tersebut. Bila kita jabarkan berdasarkan tahun, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia akan kita dapatkan angka tahun sebagai berikut. Di tahun 1945 sampai dengan 1946 awal, polanya adalah pertempuran. Kedua, 1946, 1947 sampai dengan 1948, polanya adalah perang perundingan, perang perundingan, perang perundingan. Yang ketiga, di tahun 1949, pola yang kita temukan adalah mulai mengarahnya kedaulatan Indonesia. Baiklah, mari kita uraikan satu persatu. Di tahun 1945 dan awal 1946 terjadi banyak sekali pertempuran. Apa saja pertempuran itu? Upaya mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran pertama kali terjadi di Medan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Pertempuran Medan Area. Di Pulau Jawa terjadi pertempuran-pertempuran seperti Palagan Ambarawa, peristiwa 10 November Surabaya, dan Bandung Lautan Api. Di Sulawesi, tepatnya di Manado, terjadi pertempuran Merah Putih. Di periode 1946, 1947, sampai dengan 1948, pola yang terjadi adalah pertempuran, perundingan, pertempuran, perundingan, dan seterusnya. Tahap awal perundingan antara Belanda dan Indonesia disebut perundingan Philip Christensen dan perundingan Hooge-Veluwe. Kedua perundingan inilah yang akhirnya ditindaklanjuti di Perjanjian Linggarjati. Namun, Perjanjian Linggarjati ternyata dikhianati oleh Belanda. Belanda melancarkan agresi militer pertama. Agresi ini kemudian mendapat perhatian serius dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB lantas membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Berdasarkan perundingan oleh Belanda, Indonesia, dan KTN, kemudian terselenggaralah Perjanjian Renville. Namun, seperti pada Perjanjian Linggarjati, ternyata Perjanjian Renville juga dikhianati oleh Belanda, karena Belanda melancarkan agresi militer yang kedua. Di tahun 1949, titik terang akhirnya mendekati hasil. Melalui perundingan Rum-Royen, Konferensi Inter-Indonesia, dan puncaknya Konferensi Meja Bundar, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, demikian tadi materi pengantar mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimanakah lanjutan materi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia?
akan kita pelajari lebih mendetail pada video pembelajaran berikutnya.